Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah binikmatillah, tentu tidak ada hari tanpa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hingga Ramadan yang ke-18 ya, Allah masih memberikan kita satu kenikmatan untuk beramal soleh, untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan Ramadan menjadi bulan amal kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita dan tentu menjadi satu kenikmatan untuk bisa juga berkumpul setiap pagi dan di sore hari bersama para guru kita dan juga jamaah yang dimuliakan Allah. Kita terus berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita alaihi wassalam, dan di pagi ini insya Allah eh, kita akan membahas sebuah tema yang penting dan itu menjadi keseharian kita ya. Ada yang mengatakan eh, menabung ini menjadi satu eh, menabung bakal kaya, katanya itu dia. Dulu sempat ada sebuah eh, istilah atau ungkapan yang selalu diajarkan kepada anak-anak kita tentang menabung gitu ya. Dan ternyata dalam bahasa Islam syariat kita, tabungan itu adalah bagian dari wadiah ya, yang ternyata sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, disebutkan dengan istilah wadiah. Dan kita ingin memahami apakah wadiah yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dengan wadiah yang terjadi di saat ini. Karena kalau kita eh, mempunyai rekening tabungan syariah, tentu ada banyak istilah yang sudah diperkenalkan, salah satunya wadiah ini. Nah, tapi persoalannya tentu ketika kita menabung, kemudian di bank konvensional ya, di situ ada bunga yang biasanya memang selalu ada dalam setiap transaksi. Apakah itu bagian juga dari riba? Dan memahami riba wadiah menjadi wasilah kita untuk eh, mempraktekkan agama ini dengan lebih baik lagi. Sebuah nilai yang disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran untuk kita menjauhi riba. Karena itulah, mari jamaah sama-sama kita siapkan untuk menerima hidayah ilmu yang salah satunya mengenai tentang muamalah atau eh, ekonomi Islam ya, muamalah maliyah. Dan Alhamdulillah, Ustaz Ahmad Hani bersama kita rutin setiap Ahad ya, di Ahad kedua untuk membahas tema-tema yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ini bagian dari kita membersihkan diri dari perkara-perkara yang eh, subhat, apalagi yang haram tentunya. Baik, saya persilahkan kepada Ustaz Ahmad Halid Ta'ala untuk memulai kajiannya, dan tentu jangan lupa untuk saling mendoakan, wabil khusus untuk guru kita ya. Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, dan tentu istiqomahan. Saya persilahkan Ustaz, tafadhal masykur. Baik, eh, terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd.
Alhamdulillah, jamaah MKI sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pada subuh ini kita masih berada di hari yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selalu bersyukur, dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ditambahkan nikmat, ditambahkan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang sudah disampaikan ya di pengantar, bahwa wadiah ini memang banyak digunakan ya oleh lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, untuk menyebut produk ataupun akad uang tabungan ya. Nah, mungkin kalau kita menabung di beberapa bank syariah misalnya, biasanya tertulis di situ produknya wadiah ya. Lalu sebenarnya apa sih wadiah itu, dan apakah memang benar ya wadiah itu seperti yang ada di perbankan saat ini? Nah, untuk itulah insya Allah pada pagi hari ini kita secara singkat akan mengenal apa itu akad wadiah ya. Sebelumnya mungkin saya juga mohon maaf, eh, belum menyiapkan presentasinya ya. Jadi ya mudah-mudahan tetap bisa dipahami walaupun hanya melalui audio ya. Ya, wadiah ini secara singkat, wadiah ya itu adalah titipan ya. Nah, titipan. Jadi ketika kita menitipkan sesuatu barang ya, kepada seseorang, maka itu adalah akad wadiah. Jadi sesederhana itu sebetulnya pengertian dari wadiah ya. Nah, jadi diambil dari kata-kata wada'a ya. Wada'a asyai' artinya kita menitipkan atau kita meninggalkan suatu barang pada seseorang. Nah, inilah pengertian dari wadiah. Lalu apa hukumnya? Nah, hukum wadiah ya, ini pada prinsipnya wadiah ini adalah mubah ya, karena ini babnya adalah bab, sekali lagi, bab tolong menolong. Karena namanya menitipkan dan menerima titipan, artinya kita akan membantu orang untuk kemudian menjaga barang titipan tersebut. Nah, dan ini biasanya cukup lumrah ya dilakukan di masa-masa kenabian, di masa-masa masyarakat pada saat itu, karena wabil khusus ketika mereka akan melakukan perjalanan jauh. Nah, biasanya ketika mereka akan melakukan perjalanan jauh, barang-barang yang mereka nilai itu berharga misalnya akan dititipkan kepada kerabatnya ya, atau dititipkan kepada sukunya. Misalnya seseorang akan bepergian, tidak mungkin dia akan bepergian hanya sehari gitu ya, bahkan bisa berminggu-minggu gitu. Kita ambil contoh saja, misalnya kalau seseorang pergi berangkat berdagang, berangkat dari Mekah menuju Syam, nah itu kan pulang pergi perjalanannya bisa waktu 1 bulan. Nah, dalam waktu 1 bulan itulah dia akan kemudian menitipkan, misalnya dia memiliki ternak, domba atau unta, itu dititipkan. Atau mungkin dia punya barang berharga yang tidak mungkin dia bawa, katakanlah emas atau apa, itu akan dititipkan ya. Nah, inilah yang disebut akad wadiah. Jadi pada dasarnya ini adalah akad tolong menolong, akad ta'awun, akad tabaruk, sehingga hukumnya boleh. Bahkan hukumnya bisa menjadi sunnah ya, sangat dianjurkan, khususnya bagi penerimanya kalau memang si penerimanya ini memiliki suatu keyakinan atau pengalaman bahwa dia adalah orang yang amanah. Dia sanggup menjaga apa yang dititipkan tersebut. Dan ini semakin kuat tentunya
anjurannya ketika memang si orang yang menitipkan itu membutuhkan orang yang untuk dia titipi dan mungkin dia akan sulit menemukan orang lain ya selain orang yang dititipkan tersebut. Nah, jadi sekali lagi tadi namanya tolong menolong, maka wadiah ini boleh, tapi kemudian kebolehan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Apakah si penerima titipan ini dia percaya diri bahwa dia sanggup menjaganya? Nah, maka di sini hukumnya bisa menjadi sunnah ya, menjadi mustahab. Apalagi kalau tadi si penitip itu tidak menemukan orang lain atau sulit menemukan orang lain untuk bisa dia menitipkan barangnya. Jadi sekali lagi itulah hukum dari akad wadiah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan akad wadiah ini surat Al-Baqarah ya ayat 283 ini kan ayat tentang utang piutang. Tetapi di sini ada sedikit pembahasan tentang titipan. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Jika kalian sudah merasa aman, maka hendaklah orang yang dipercaya atau maksudnya orang yang dipercaya menerima titipan atau menerima amanah, hendaklah dia mengembalikan amanahnya ya. Falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang di dalam ayat ini barang titipan yang dimaksud ini adalah jaminan ya, barang jaminan. Ini kan ayat ini sebenarnya terkait dengan utang piutang. Utang piutang yang di situ menggunakan barang gadai ya. Nah, status barang gadai ini yang dikuasai ya, oleh si pemberi utang itu statusnya adalah wadiah atau statusnya amanah. Ketika kemudian hutangnya sudah selesai, ya, maka ini kan dikembalikan statusnya amanah. Nah, sama itu adalah secara akad disebut dengan wadiah ya. Kemudian juga hadis lain Nabi menyampaikan adil amanata ila man tamanak. Ya, artinya sampaikanlah amanah kepada orang yang mempercayai amanahnya kepadamu. Kemudian ditambah lagi ada hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi berkata man udi'a wadi'atan fala dhamana alaih. Siapa siapa yang dititipkan suatu titipan maka dia tidak menanggung ya kerugian atau kehilangan ataupun kerusakan dari barang yang dititipkan tersebut. Nah, jadi ini sekaligus membahas konsekuensi dari akad amanah ya. Bahwa karena ini adalah akad amanah, ini adalah akad tabaruk, si yang menerima titipan kan tidak mengutip bayaran, tidak meminta bayaran, oleh sebab itu ya konsekuensinya kalau seandainya barang yang dititipkan tersebut rusak atau kemudian hilang ya, tanpa ada kelalaian dari si yang diterima titipan, maka dia tidak mengganti ya, kerusakan, dia tidak mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut. Kemudian juga karena ini babnya adalah tolong menolong ya wadiah ini juga secara umum bisa dijadikan landasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 3 yang merupakan perintah untuk tolong menolong ya. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, karena menerima titipan ini kan artinya kita menolong saudara kita. Sehingga ini adalah hal yang sangat dianjurkan ya. Nah, jadi tadi sudah kita bahas pengertiannya bahwa wadiah ini adalah kita menitipkan barang atau harta ya. Kemudian itu dari sisi pengertiannya, kemudian dari dalil yang tadi kita sudah juga bahas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tolong menolong. Kemudian juga ada ayat yang memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada orang yang menitipkan amanahnya kepada kita. Kemudian juga ada hadis tadi bahwa orang yang menerima amanah itu tidak menanggung kehilangan atau kerugian. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa ketentuan yang terkait dengan wadiah ya. Pertama terkait dengan rukun wadiah. Tentu rukun wadiah ini melibatkan orang dan juga melibatkan barang yang dititipkan.
Nah, untuk orang-orangnya tentu saja para pelaku atau para pihak dalam akad wadiah ini haruslah orang yang sudah balik, ya, seorang yang sudah berakal. Ya. Nah, hati-hati kalau dalam hal ini ya anak kecil. Nah, ini belum memenuhi syarat ya untuk kemudian melaksanakan akad wadiah ini. Dan tentu saja dalam akad wadiah ini tidak dibatasi hanya pada Muslim saja, tidak. Akad muamalah secara umum ini juga berlaku untuk Muslim dengan non-Muslim ya. Kemudian yang kedua atau selanjutnya adalah akad wadiah ini namanya adalah akad jaiz ya. Akad jaiz itu artinya akad yang bersifat konsekuensi tidak mengikat. Artinya ini adalah suatu pilihan ya, suatu pilihan di mana para pihak yang sudah terlibat dalam akad ini bisa mengundurkan diri secara sepihak. Karena tadi ketika dia melakukan ini dorongan adalah semata dorongan sosial. Ya, kalau orang beriman tentu saja dorongannya dalam saling membantu, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa kemudian secara konsekuensi akad ini juga tidak mengikat ya. Jadi kalau salah satu pihak kemudian ingin mundur dari akad tersebut, itu tidak mensyaratkan persetujuan pihak lain. Nah, misalnya katakanlah si A menitipkan motor ke si B ya. Si A ini kemudian katakanlah menitipkan selama 1 minggu. Baru berjalan hari, kemudian si B mengatakan pada saya tidak bisa lagi menerima motor ini. Nah, dia menarik diri. Nah, ini yang dimaksud dengan konsekuensi dari akad. Jadi, perlu persetujuan dari si A, otomatis si B juga bisa menarik diri sepihak. Kemudian yang kedua juga adalah bahwa akad wadiah ini adalah kata baru ya. Kata baru artinya bukan akad komersil pada dasarnya, pada prinsipnya. Karena kan tadi menerima titipan ini artinya kita tolong menolong ya. Nah, tolong menolong ini kan tidak meminta konsekuensi imbalan ya, tidak meminta imbalan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan akad tabarruk ataupun ini adalah akad ta'awun ya, akad saling tolong menolong. Sekali lagi muamalat ini tidak selalu berkaitan dengan komersil ya, tidak selalu berkaitan dengan untung rugi duniawi, tapi juga muamalat juga ada di dalamnya akad-akad yang sifatnya adalah saling membantu ya, saling tolong menolong, akad sosial yang tidak berkonsekuensi pada imbalan ataupun keuntungan duniawi ya. Kemudian yang ketiga ya, akad wadiah ini adalah akad amanah. Apa yang dimaksud akad amanah? Tadi kita sudah sedikit singgung. Yang dimaksud dengan akad amanah ini adalah si penerima titipan itu tidak menanggung ya kerugian ataupun kehilangan dari barang yang dititip selama dia tidak lalai ya di dalam menjaganya. Nah, mungkin dengan contoh ini biar lebih jelas. Lalai di dalam kelalaian dalam fikih muamalat yang dimaksud di sini yang kemudian diperjelas lagi oleh para ulama adalah ini tentu tergantung dari barang yang dititip ya. Tapi secara garis besar yang disebut kelalaian adalah dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Atau sebaliknya, dia melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau dia melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, mungkin kita akan perjelas nih contoh lalai ini seperti apa. Contoh tadi kita kembali kepada sepeda motor ya, titipan sepeda motor. Si A menitipkan sepeda motornya kepada si B dalam jangka waktu 1 minggu. Sepeda motor, katakanlah ini kan antara si A dan si B ini sudah sama-sama paham ya. Kalau sepeda motor itu misalnya ya, bahkan misal milik kita sendiri pun itu katakanlah dimasukkan ke dalam pagar atau bahkan dimasukkan ke dalam garasi rumah. Kemudian oleh si B yang menerima titipan ini tidak dimasukkan atau dibiarkan kemudian di jalan ya, di pinggir jalan di depan rumahnya. Nah, artinya di sini si B tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Karena yang seharusnya dilakukan dalam konteks titipan sepeda motor ini adalah memasukkan sepeda motor ke dalam rumah gitu atau ke dalam garasi.
Tapi ketika dia tidak melakukan ini, kemudian terjadi kehilangan, maka dia bertanggung jawab. Tetapi kalau dia sudah melakukan, motor dimasukkan ke dalam rumah, tiba-tiba kemudian rumahnya dibobol oleh maling, motornya juga ikut hilang, maka inilah yang dimaksud dengan si B di sini tidak menjamin kehilangan tersebut ya. Jadi karena tadi apa yang dilakukan bersifat sosial atau membantu. Nah, itu contoh. Jadi tentu saja tergantung ini yang dititipkan apa ya. Tetapi secara garis besar kriterianya tadi itu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, atau dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, ini yang disebut lalai. Akan berbeda mungkin kalau barang titipannya, sebutlah dititipkan perhiasan misalnya ya. Perhiasan. Tentu biasanya orang menyimpan perhiasan di mana? Katakanlah si A menitipkan perhiasan kepada si B. Si B memiliki brankas. Eh, Biasanya ya orang kalau punya perhiasan yang berharga itu akan diletakkan di dalam brankas. Ketika si B menerima perhiasan ini, kemudian dia tidak meletakkannya di brankas. Katakanlah misalnya diletakkan di apa di laci ya, di lemari di ruang tamu misalnya. Nah, ini kan bukan tempat penyimpanan yang wajar, sementara dia memiliki brankas, kecuali memang dia biasa meletakkan perhiasan di situ. Ya. Nah, ketika terjadi kehilangan, maka di sini si B bertanggung jawab karena dia tidak menyimpan perhiasan pada tempatnya. Tetapi kalau kemudian perhiasan itu sudah disimpan di tempatnya, kemudian katakanlah rumahnya dibobol oleh maling, ya nauzubillah misalnya, kemudian perhiasan ini hilang, maka dalam hal ini dia tidak mengganti. Nah, jadi eh, itu contoh ya yang dimaksud dengan kelalaian. Atau bentuk contoh yang lain lagi seperti sepeda motor tadi. Aslinya kalau barang titipan itu ya tidak boleh digunakan ya. Jadi kalau statusnya titipan itu pemiliknya adalah si penitip. Selama tidak ada eh, syarat artinya dia akan menggunakan, tidak ada izin untuk menggunakan, maka dia tidak boleh menggunakan. Ketika sepeda motor tadi dititip oleh si A di tangan si B, kemudian si B menggunakan tanpa izin si A, ternyata ketika digunakan motornya mogok, rusak. Nah, berarti di sini si B sudah melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, kalau dalam hal ini dia mengganti atau dia memperbaiki ya. Tetapi kalau motor ini tidak dia gunakan, kemudian begitu dikembalikan kepada si A, ternyata motornya rusak, mogok. Nah, si B dalam hal ini tidak mengganti ya, atau memperbaiki. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan akad amanah. Jadi pada prinsipnya kalau kita mendengar akad amanah di dalam muamalat itu adalah akad di mana si penitip itu tidak berkewajiban mengganti ya, atau tidak berkewajiban memperbaiki selama dia tidak melakukan kelalaian di dalam menjaga harta atau barang tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan amanah. Lalu bagaimana tadi dengan akad wadiah ya yang dipraktekkan misal di lembaga keuangan, misal di bank syariah tadi. Ya, sebetulnya kalau di bank syariah yang disebut akad wadiah atau tabungan itu ya kita kan sama ya, prinsipnya kita meletakkan uang yang bersifat titipan sebetulnya. Nah, misalnya kita katakanlah meletakkan uang 1 juta. Nah, maka pada prinsipnya pihak perbankan atau pihak bank itu tidak boleh menggunakan uang tersebut ya. Karena ini adalah tadi amanah, sama seperti sepeda motor yang dititipkan, kalau tidak ada izin ya tidak boleh kemudian dia menggunakan. Di sisi lain, si pihak bank juga tidak berkewajiban memberikan imbalan ya pada uang yang dititipkan. Karena ini adalah akadnya titipan amanah, dia membantu kita ya menyimpan uang kita. Nah, jadi kalau secara fikih ya seperti itulah sebenarnya akad amanah. Tapi tentu bank itu dibuat bukan untuk sekedar menyimpan uang ya, tetapi dia tujuannya adalah kemudian untuk uang itu bagaimana diputar ya sebagai modal. Tidak mungkin kemudian kalau tidak digunakan misalnya. Nah, disinilah kemudian akad wadiah yang tadinya amanah itu berubah ya menjadi statusnya adalah qarat kalau di perbankan, kalau di lembaga keuangan. Kenapa? Ya karena begitu dia pakai, maka timbul kewajiban untuk mengganti. Sama seperti sepeda motor tadi yang kita titipkan. Begitu sepeda motor itu dipakai oleh si penerima titipan, maka dia bertanggung jawab terhadap kerusakannya. Demikian juga dengan wadiah yang ada di bank, ketika dia pakai uangnya, maka berarti
dia berkewajiban untuk mengganti. Katakanlah tadi kalau 1 juta, ya berarti kalau misalnya eh, ada apa-apa terhadap uang 1 juta ini, dia berkewajiban mengganti. Nah, inilah sebetulnya transformasi atau perubahan akad wadiah ya, yang tadinya murni amanah menjadi akad yang dhamanah, atau istilahnya dijamin ya, ditanggung. Eh, itu itu satu. Yang kedua, tadi kita sama-sama sampaikan bahwa si pihak bank itu tidak tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan bagi hasil untung ya dari hasil memutar modal tersebut, karena statusnya adalah pinjaman ya tadi, atau seperti barang titipan. Kewajibannya adalah mengembalikan utuh. Nah, tetapi tentu karena bank ini adalah lembaga bisnis juga ya, tentu dia ingin sebanyak-banyaknya orang menitipkan uang untuk bisa diputar sebagai modal. Nah, dalam hal inilah tentu dia berusaha promosi untuk kemudian membujuk orang. Nah, tetapi memang tadi kan dia tidak boleh mengiming-imingi keuntungan. Akhirnya, apa yang dia janjikan? Dia janjikan istilahnya bonus. Nah, kalau bonus kan tidak memiliki konsekuensi kewajiban. Bonusnya kan semacam hadiah. Kalau hadiah kan memang dia tidak punya kewajiban ya untuk memberikan hadiah. Tapi memang diiming-imingi hadiah supaya menarik orang menitipkan uangnya. Nah, inilah secara singkat, secara sekilas praktek ya wadiah yang ada di perbankan syariah. Nah, artinya wadiah yang ada di perbankan itu sudah bukan lagi wadiah murni seperti ada yang di fikih, tetapi wadiah yang sudah mengalami perubahan sehingga secara esensi akad sebetulnya menjadi akad pinjam meminjam ya, atau akad qarat, akad hutang. Jadi seakan-akan kita menghutangi bank ya, bukan lagi menitipkan. Nah, karena ini hutang, ya konsekuensinya dia harus mengembalikan sesuai nilai yang kemudian kita titipkan. Nah, jadi kalaupun sekarang misalnya bank itu menggunakan nama wadiah, ya pada prinsipnya wadiah bukan dalam pengertian fikih itu ya, tapi wadiah dalam pengertian bahasa. Memang kan tabungan juga, walaupun intinya 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 uang kita akan dipakai, tapi kan kalau secara bahasa tabungan itu ya seakan-akan kita menyimpan uang yang tidak dipakai, kan tabungan itu menabung ya. Sama misalnya ketika kita memiliki celengan di rumah itu kan uangnya nggak dipakai gitu kan. Tapi kalau kita menabung di bank pasti uang kita akan dipakai gitu. Nah, itu bedanya ya. Yang satu wadiah, tapi yang satu lagi sebenarnya hanya wadiah tinggal nama saja ya. Dalam bahasa Arab kan wadiah itu berarti titipan atau kemudian tadi tabungan. Tetapi secara esensi akad sebetulnya ini sudah berbeda dengan wadiah di dalam fikih tadi ya. Nah, sebagian kemudian menyebutkan tambahan dengan wadiah domanah ya. Kalau wadiah yang murni itu adalah wadiah amanah. Kalau wadiah yang di perbankan ini atau di bank syariah ini adalah wadiah domanah. Artinya tabungan, titipan, tapi dijamin gitu. Nah, biasanya memang kalau dari sisi akad, selain mereka menggunakan tadi akad wadiah yang secara fikih tadi lebih kepada akad pinjam meminjam, biasanya mereka juga menggunakan akad mudharabah ya. Nah, kalau akad mudharabah ini kan jelas si si pemilik modal yang menabung itu punya hak atas keuntungan ya, atau laba yang didapat. Karena kan mudharabah adalah bagi hasil ya. Nah, itu mungkin ya sekilas secara ringkas, secara singkat tentang akad wadiah. Jadi sekali lagi secara fikih, ini tadi kita bahas secara fikih dulu, wadiah ini adalah akad penitipan barang sebetulnya ya. Secara sederhana ya, seperti kalau kita di masjid sholat ya, kita kemudian letakkan sendal untuk dititipkan ya. Atau kemudian tadi ya kita menitipkan sesuatu ke teman, atau kita menitipkan sesuatu ke tetangga. Nah, itu sebetulnya adalah akad wadiah yang kemudian tadi secara hukum ini boleh dan bahkan bisa dianjurkan kalau memang kita percaya diri atau merasa kemudian sanggup untuk menjaga barang yang dititipkan tersebut. Kemudian karena ini adalah sifatnya amanah, tolong menolong, si si penerima titipan tidak tidak dibebankan ya. Dia tidak meminta imbalan. Kemudian di sisi lain dia tidak dibebankan untuk kemudian menjamin ya, dalam bentuk tadi memperbaiki kalau rusak atau mengganti kalau hilang, selama dia sudah menjaga barang tersebut secara wajar ya, tanpa kelalaian, tanpa kemudian melakukan hal-hal yang
merusak. Nah, itu mungkin secara ringkas ya untuk pembahasan wadiah. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa kita pahami dan barangkali nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan akad ini bisa kita bahas lebih lanjut ya di dalam sesi diskusi. Saya kembalikan ke Ustadz Khalis. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Eh, jadi memang wadiah yang dipraktekkan di saat ini memang tidak murni sama dengan apa yang sudah terjadi ya di era Rasulullah SAW gitu ya. Dengan nama wadiah yang kita kenal kalau di perbank syariah ya hanya tidak ada biaya administrasi aja saja. Tapi Iya, cara itu mungkin masuknya belum mana berarti ya apanya ya wadiahnya karena eh, uangnya itu artinya si yang dititip itu bertanggung jawab terhadap apa nama titipan kita uang yang ada di perbankan syariah. Kalau dengan konteks tadi kalau memang kalau lihat di perbankan syariah tabungan itu memang kebanyakan akarnya mudharabah saja ya, tidak wadiah ya. ya biasa ditawarkan ya dua akad. Kita bisa pilih wadiah atau kita bisa pilih mudharabah. Biasanya begitu. Hmm. Artinya kalau dari secara akuntansi apakah wadiah itu ketika kita nitip uang, apakah mungkin mereka tidak boleh menggunakan apapun, artinya hanya dititipi aja gitu. Atau dalam akadnya tetap dibolehkan misalkan walaupun itu wadiah, uang itu sebagai investasi dikembangkan gitu oleh pihak perbankan atau gimana sih? Ya, kalau secara fikih tadi seharusnya tidak boleh digunakan ya. Hanya ya dititipkan saja. Tetapi kan Hmm. bank tidak beroperasi dengan cara seperti itu ya. Bank Hmm. beroperasi dengan cara mengumpulkan uang dari masyarakat, kemudian untuk disalurkan. Ya, ya Hmm. artinya dia pasti ya, atau kemungkinan besar kalau dia butuh modal untuk penyaluran dia akan pakai uang itu. Nah, makanya sebagai konsekuensinya dia tidak lagi berstatus sebagai apa tadi amanah ya. Dia statusnya berubah dari amanah, namanya istilahnya domanah ya. Jadi dia berkewajiban menjamin gitu. Iya. Jadi dia tidak lagi bilang tidak bisa beralasan, wah ini ada kelalaian, ada segala macam misalnya, atau ada force major misalnya, atau ada kebakaran misalnya gitu ya, Hmm. sehingga ini data-datanya hilang gitu. Dia tidak bisa lagi beralasan seperti itu, karena ketika dia pakai sudah dia punya punya kewajiban menjamin. Sama seperti tadi ketika kita titip sepeda motor, aslinya kalau tidak ada ketentuan apa-apa ya itu tidak boleh dipakai ya. Nah, tetapi kalau kemudian dipakai tanpa izin, ya sudah berarti si penerima titipan berkewajiban itu kalau misalnya ada kerusakan atau kehilangan dia berkewajiban mengganti. Itu kalau titipan seperti itu tanpa izin dari yang menitipkan apakah dibolehkan, Ustaz? Ya tadi ada konsekuensinya. Hmm. Sebetulnya ya secara secara akad sih seharusnya tidak boleh ya, seharusnya tidak boleh. Tetapi memang kan ini kita bicara kalau kemudian apa digunakan, ya konsekuensinya seperti tadi. Dia berubah yang tadinya dari amanah, ya sudah dia menjadi bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, makanya tadi kalau di dalam perbankan, walaupun secara prinsipnya dia pasti akan pakai kan, artinya sehingga dia tidak perlu lagi mau kita izin secara aturan, dia tidak ada yang menghalangi dia untuk memakai. Jadi ya saya kurang tahu mungkin rincian rincian apa rincian perjanjiannya, tetapi secara apa biasanya kan kalau peraturan itu kalau sudah umum dia tidak perlu memberitahu kita gitu ya. Tetapi secara peraturan tidak ada yang menghalangi dia untuk menggunakan dana tersebut ya. Sehingga ya makanya tadi saya bilang sebetulnya itu sudah bukan akad wadiah murni tetapi ya lebih kepada akad utang piutang sebetulnya. Ya sama seperti kita kemudian memberikan utang. Nah, maka bedanya tadi dengan mudorobah karena ini utang kan kita tidak boleh meminta tambahan ya sebagai penabung kita tidak boleh minta tambahan, kita tidak boleh menuntut tambahan dan si pihak bank juga tidak boleh menjanjikan tambahan gitu. Makanya disebutnya bonus ya, tidak terikat berapa jumlahnya, apakah mau diberikan atau tidak, mereka tidak terikat. Beda tadi kalau dengan mudorobah, ya dia punya itu kan dana yang diputar sebagai modal. Kalau dia untung ya dia punya kewajiban untuk kemudian membagi dengan kita gitu sesuai dengan porsi yang disepakati. Kalau tabungan di bank konvensional, ini Ustaz, apakah jatuhnya bisa
katakan wadiah plus tadi ya, artinya memang si